Ini cerita Jenderal Nasution soal firasat yang diterima sang istri sebelum terjadinya penculikan. Jenderal Nasution yang dimaksud adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Ia adalah salah satu jenderal dari 7 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat yang jadi target penculikan kelompok G30 SPKI pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dari 7 jenderal yang ditarget untuk diculik, hanya Jenderal Nasution yang selamat. Sementara 6 jenderal lainnya yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, Maijen MT Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo dan Brigjen DI Panjaitan berhasil diculik. 3 jenderal yakni Jenderal Ahmad Yani, Maijen MT Haryono dan Brigjen DI Panjaitan terbunuh di rumahnya masing-masing saat hendak diculik. Sedangkan 3 jenderal lainnya yakni Maijen Suprapto, Maijen S. Parman dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo diculik dalam keadaan hidup untuk kemudian dibunuh di daerah Lubang Buaya. Jenderal Nasution sendiri ketika akan diculik sedang menjabat sebagai Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata, KSAB. Para jenderal yang diculik ini memang dikenal sebagai jenderal anti-komunis. Cerita Jenderal Nasution tentang firasat sang istri sebelum terjadinya penculikan diungkap dalam buku biografinya. Memenuhi panggilan tugas, istri Nasution yang dimaksud adalah Johanna Sunarti atau akrab dipanggil Bunas. Dalam buku biografinya, Memenuhi Panggilan Tugas, Jenderal Nasution bercerita, sebelum terjadinya penculikan, ia sama sekali tak menerima atau merasakan firasat apapun bakal terjadi hal buruk di rumahnya. Tapi, sang istri, Johanna Sunarti, menurut Nasution yang mendapat firasat tidak enak. Sang istri bermimpi bertemu ayahnya atau mertua Jenderal Nasution. Dalam mimpi istrinya itu, mertua Jenderal Nasution memperingatkan agar selalu waspada. Namun ada pada istri saya berupa peringatan almarhum mertua saya dalam mimpinya tentang kewaspadaan terhadap sesuatu, kata Jenderal Nasution dalam buku biografinya, Memenuhi Panggilan Tugas. Firasat lain datang disampaikan kenalannya kepada dia dan istrinya. Kenalannya yang bernama Nyonya Sajiman menceritakan bahwa dia bermimpi melihat istri Nasution yang mengantar Ade Irma Suryani, putri bungsunya yang berpakaian putih bersih. Seorang teman dekat, kalau tidak salah Nyonya Sajiman, telah melihat bahwa istri saya mengantarkan Ade pergi dalam pakaian putih bersih. Tulis Nasution dalam buku biografinya, Memenuhi Panggilan Tugas. Tidak hanya itu, Jenderal Nasution juga mengungkapkan, jika menjelang terjadinya penculikan, ia melihat sikap putrinya, Ade Irma yang berbeda. Ade Irma kerap memandangi dirinya jika sedang sembahyang. Pasca penculikan, Jenderal Nasution merenung, mungkin itu sebuah isyarat atau firasat putri yang disayanginya akan pergi selamanya. Kalau sudah selesai, ia suka meminjam sajadah saya dan ia sembahyang mencontoh saya. Jika ada minuman saya di meja, ia suka meminta meminumnya, kata Nasution dalam buku biografinya. Dalam buku biografinya, Jenderal Nasution juga bercerita, pada Kamis sore, tanggal 30 September tahun 1965, putrinya Ade Irma Suryani, sibuk sekali membantunya. Mulut putrinya terus saja ngomong, kata Jenderal Nasution. Ada saja pertanyaannya, maklumlah anak usia 5,5 tahun. Kemudian saya dengar bahwa pada sore itu ia minta dimandikan oleh koki kami dan supaya disabuni dan dibersihkan dengan sungguh-sungguh, kata Nasution. Menurut Nasution, andai waktu itu, ia menemui pasukan Cakrabirawa yang akan menjemputnya, mungkin nasibnya akan sama seperti Jenderal Ahmad Yani, akan ditembak mati. Tuhan ternyata masih melindunginya. Tuhan masih melindungi saya dengan cara Cakrabirawa yang terus menembak dan dengan cara istri saya yang terus mengunci pintu. Menahan pintu dengan badannya. Pintu sedang ditembaki. Memang Tuhan Maha Besar. Pelor-pelor Cakrabirawa yang ditembakkan dari depan pintu persis mengelilingi tubuhnya. Hanya ada rambut yang terputus dan ada goresan di dalamnya oleh peluru yang menyerempet badannya. Tuhan Maha Besar, kata Nasution dalam buku biografinya, Memenuhi Panggilan Tugas.